Muhammad Qasim ini mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi. And they see the sword in my hand. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah melihat mulai banyak media Malaysia yang mengatakan tentang sosok Muhammad Qasim yang berasal dari Pakistan ini, bahwa dia telah ditangkap di Malaysia. Bahkan di TikTok banyak akun-akun Malaysia yang memberitakan dengan tuduhan setiap judul dibuat kalau Muhammad Qasim ini mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi. Hal ini akan saya klarifikasi langsung dengan video Muhammad Qasim sendiri yang mengatakan kalau dia tidak akan pernah mengklaim apapun. Ketika saya mulai membagikannya pada tahun 2015, itu sudah 28 tahun sejak saya mendapatkannya. Tetapi sebelum ini, saya tidak membiarkan siapapun mengetahui bahwa saya telah menerima mimpi ilahi seperti itu. Hanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan saya mulai membagikannya, dan saya bahkan tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang literatur Islam di akhir zaman. Orang-orang yang tidak mempercayai saya mengklaim bahwa saya membuat mimpi ini sendiri dan berpura-pura seolah-olah saya adalah Imam Mahdi. Dan orang-orang yang mempercayainya berkata bahwa mimpi-mimpi ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia akan memberimu status yang tinggi di masa depan. Kemudian pada tahun 2016-2017, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan saya dalam mimpi untuk membuat video yang di dalamnya mengatakan bahwa saya tidak membuat klaim sebesar itu dan tidak akan pernah membuat klaim seperti itu di masa depan. Jadi saya membuat video dan menyebutkannya di dalamnya juga bahwa saya melakukan ini hanya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dan siapapun yang menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya untuk menyesatkan orang lain, semoga dia terbakar di api neraka selamanya, dan semoga kutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas para pendusta. Jadi saat saya membuat video, saya berkomitmen dengan kata-kata saya bahwa saya tidak membuat klaim sebesar itu dan saya insya Allah tidak akan membuat klaim seperti itu di masa depan. Orang-orang yang percaya pada mimpi saya, merekalah yang menyatakan bahwa saya ini dan itu, jadi bukan saya. Orang-orang yang mengatakan bahwa saya sendiri yang membuat klaim, biarkan mereka membawa bukti audio atau video. Sudah 8 tahun sejak saya mulai berbagi mimpi ini. Kebanyakan orang yang menuduh saya merujuk pada wawancara saya dengan Dr. Subayal Ikram. Dalam wawancara itu, Dr. Subayal bertanya kepada saya bahwa di masa lalu banyak orang mengklaim sebagai Imam Mahdi. Apakah Anda juga akan mengklaim di masa depan? Jadi saya mengatakan kepadanya bahwa sudah 8 tahun berbagi mimpi, dan Anda tidak akan menemukan audio, video, atau obrolan di mana saya telah membuat klaim sebesar itu, apalagi klaim yang Anda sebutkan. Tetapi orang lain baru saja mendapat sebuah klip dari wawancara dan menuduh saya membuat klaim. Kenyataannya berlawanan dengan apa yang mereka tuduhkan kepada saya. Mengapa mereka tidak melampirkan bagian dari wawancara Neo TV di mana saya menyebutnya? Jadi jelas ya, pada video ini Muhammad Qasim langsung yang mengatakan tidak akan pernah diklaim, sampai kapanpun gak akan pernah. Tapi itulah anehnya, kenapa malah orang-orang yang baru mengetahui berita ini langsung mengatakan dia klaim diri sebagai Imam Mahdi. Padahal jelas juga di video tadi Muhammad Qasim mengatakan silahkan cari audio atau video yang menyatakan Muhammad Qasim klaim diri sebagai Imam Mahdi. Kembali pada media massa Malaysia, saya tahu kalian sebagai media hanya akan mencari berita-berita hangat yang memungkinkan, menarik dan sedang banyak diperbincangkan karena pro dan kontranya. Namun saya ingin menegaskan kembali, tolong buat media massa Malaysia, baik seperti arrahma.id, Malaysia Gazette, Cosmo, dan media lain di Malaysia. Saya ingin kalian mencoba menjadi muslim yang sesungguhnya, sebagaimana muslim itu harusnya benar-benar berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Jika kalian media massa Malaysia hanya menerima berita begitu saja yang kalian dengar, lalu kalian lanjut memberitakannya ke banyak orang tanpa kalian itu mencari tahu dulu kebenaran dan kepastian, ini dampaknya akan sangat berisiko sekali, karena kalian tidak terapkan apa yang harusnya dilakukan. Seperti pada Quran surah Al-Hujurat 49 ayat 6 yang Allah katakan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan,
kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Jadi jelas Allah telah memanggil kita dengan sebutan orang beriman, yang kalau kita mengetahui suatu berita, kita harus perhatikan dengan teliti sumber kebenaran berita itu. Tidak bisa langsung begitu saja kita terima lalu disebarkan lagi. Tidak bisa seperti itu. Penyesalan yang ada nantinya jika kita melakukan begitu. Masa iya kalian benar-benar hanya ingin mencari berita dan menyampaikannya begitu saja tanpa menelitinya terlebih dahulu kebenarannya? Hati-hati loh, berita mimpi Muhammad Qasim ini bukan seperti berita lainnya. Dia melakukan ini karena Allah, karena Rasulullah SAW. Mereka yang memerintahkan Muhammad Qasim untuk melakukan tugas sebarkan mimpinya, bukan kemauannya Muhammad Qasim. Apa kalian tidak bisa memperhatikan bagaimana mimpi ini telah bertahan dari sejak 2014 mulai disebarkan hingga sekarang, dan berita ini masih eksis disebarkan? Itu karena atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas izinnya mimpi ini bertahan, tidak hilang oleh waktu. Semakin bertambahnya waktu, semakin bertambah banyak orang yang percaya dengan mimpinya ini. Mungkin kalau kalian belum tahu soal mimpi di akhir zaman, sekarang bisa perhatikan ini. Kalau tadi pada Al-Quran telah saya sampaikan mengenai cara bagaimana harusnya kita ketika menerima berita baru, yaitu melaksanakan apa yang ada di Quran surah Al-Hujurat pasal 9 ayat 6, dan sekarang pada hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW bersabda, pada akhir zaman nanti hampir-hampir mimpi seorang mukmin tidak berdusta, dan sebenar-benar mimpi adalah orang yang paling jujur bicaranya di antara kalian. Mimpi itu ada 3. Mimpi yang baik, maka dia adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi dari pikiran seseorang sebelum tidur, serta mimpi yang berasal dari gangguan setan. Dan jika salah satu di antara kalian bermimpi sesuatu yang tidak disenanginya, maka janganlah ia menceritakannya kepada seorang pun, dan hendaklah ia berdiri lalu mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad 7321. Dan masih ada hadis lain. Rasulullah SAW bersabda, jika zaman semakin mendekat, mimpi seorang mukmin nyaris tidak bohong, dan mimpi seorang mukmin adalah satu bagian dari 40 bagian kenabian, dan apa yang berasal dari kenabian tentulah tidak bohong. Hadis riwayat Bukhari 6499. Dan di sini kalian harusnya lebih mendengarkan lagi apa yang Rasulullah SAW sampaikan, karena di sini Rasulullah menyampaikannya ketika beliau itu hendak wafat. Jadi jika kalian abaikan Rasulullah SAW dengan kalimatnya yang ini, yang disampaikan sebelum beliau wafat, betapa teganya kalian sebagai umat muslim yang berharap mendapatkan syafaatnya, yang sudah enak-enakan merasakan Islam tanpa perjuangan. Bahkan Rasulullah SAW pun di akhir hayat meminta kepada Allah untuk rasa sakit sakaratul maut itu ditimpakan kepadanya sendiri, karena gak ingin kita umatnya itu merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut. Lantas di mana pantasnya lagi kita dianggap sebagai umatnya? Jadi tolong kalian media Malaysia benar-benar perhatikan dulu baik-baik beritanya. Sekarang ke hadis yang kita nantikan. Rasulullah SAW suatu saat menyingkap tirai, dan kepalanya dililit, diperban dengan kain karena sakit yang akhirnya menyebabkan beliau meninggal dunia. Lalu beliau SAW bersabda, ya Allah, telah kusampaikan 3 kali, sesungguhnya tidak tersisa lagi kabar kenabian kecuali mimpi yang benar, yakni mimpi yang dilihat atau diperlihatkan kepada seorang hamba. Hadis riwayat Nasai 1108. Sekarang kalian sudah mengetahui hadis tentang mimpi benar di akhir zaman. Langkah-langkah yang sebenarnya dalam Islam, bagaimana cara menerima berita lalu menyampaikan kepada yang lain harus dengan ketelitian seperti perintah Allah di Quran surah tadi. Bagaimana cara menerima berita lalu menyampaikan kepada yang lain harus dengan ketelitian seperti perintah Allah di Al-Quran, dan mempertimbangkan apa benar ada di hadis Rasulullah SAW yang berkaitan mimpi di akhir zaman. Jadi karena sekarang kita semua pun telah mengetahui, maka dari sekarang inilah kita semua memiliki tanggung jawab yang berbeda dari sebelumnya, karena kita telah mengetahui tahap bagaimana kita menerima berita dan bagaimana kita harusnya setelah mengetahui ternyata Rasulullah SAW telah pun menyampaikan berita tentang mimpi di akhir zaman. Sekarang silakan simak isi mimpi Muhammad Qasim
Karena sesungguhnya inilah yang sedang ia sampaikan kepada semua umat muslim, bukan ajaran baru atau kesesatan, tapi kesadaran yang harus segera dipersiapkan, karena kita akan menghadapi musuh Islam yang kian gencar menghabisi umat Islam. Jadi bukanlah ajaran kesesatan. Muhammad Qasim mengatakan, tolong percaya Allah dan Nabi Muhammad SAW. Seperti inilah kalimatnya. Setiap muslim tidak harus percaya padaku. Setiap muslim harus percaya dan mendengarkan Nabi Muhammad SAW mengenai apa yang Nabi Muhammad SAW beritahukan tentang hari kiamat dan apa yang terjadi sebelum kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Mimpi ini pada tanggal 31 Agustus 2022. Jadi, di mimpi ini ada beberapa perkiraan waktu yang diperlihatkan Allah dalam mimpinya Muhammad Qasim. Ingat, bukan secara langsung ya, akan tetapi di balik tabir. Disebutkan di sini, awal mulanya ada beberapa orang yang bertanya kepada Muhammad Qasim tentang berapa banyak waktu yang tersisa sebelum kiamat. Lalu Muhammad Qasim menjawab, ketika perang dimulai, semuanya akan menjadi bagian dari Perang Dunia Ketiga dan Ghazwatul Hind. Setelah perang ini akan datang masa damai. Perang akan berlangsung selama sekitar 4 tahun dan era perdamaian setelahnya adalah 7 tahun. Kemudian setelah waktu ini, Dajjal, Nabi Isa alaihissalam, dan Ya'juj Ma'juj akan datang. Jadi kira-kira setelah 11 tahun sejak perang dimulai, Dajjal akan muncul, dan awal Perang Dunia Ketiga menandakan bahwa kiamat sudah sangat dekat. Tidak banyak waktu yang tersisa, sama sekali berbeda seperti yang diklaim dan dikatakan beberapa orang bahwa peristiwa ini sangat jauh. Kemudian seseorang bertanya kepadaku, berapa banyak orang yang akan mati dalam perang ini? Kemudian aku menanggapi kembali dari perspektif Ghazwatul Hind dan Perang Dunia Ketiga bahwa hampir 1 miliar orang akan mati dalam perang ini. Dan dalam perang melawan Dajjal, lebih banyak orang akan binasa. Sekitar 2 atau 2,5 miliar orang akan mati dan kebanyakan dari mereka adalah muslim. Dan mimpi pun berakhir. Itulah mimpi Muhammad Qasim yang terbaru. Nah, jika Perang Dunia Ketiga sudah dekat, apa yang harusnya kita lakukan? Sebaiknya sebelum ini terjadi, kalian harus sudah mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dijolimi atau dirugikan. Quran Surah Al-Anfal 8 ayat 60. Dan juga perintah Nabi Rasulullah SAW bersabda, tak lama lagi sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing yang ia gembalakan di lereng-lereng gunung dan tempat-tempat hujan turun. Ia lari untuk menyelamatkan agamanya dari gelombang fitnah. Sebagai orang yang beriman, harusnya perintah ini sudah segera kita kerjakan ya. Tidak ada lagi alasan buat kita, karena ini juga kebaikan untuk diri kita juga. Lalu dikatakan bahwa Ghazwatul Hind adalah bagian dari Perang Dunia Ketiga juga. Namun, apakah semua sudah tahu apa itu Ghazwatul Hind? Ghazwatul Hind adalah perang yang dipaksakan atas Pakistan. Perang ini adalah perang terburuk melawan Islam dalam sejarah. Bukan hanya perang untuk mempertahankan hidup Pakistan, tetapi juga untuk kelangsungan hidup Islam. Karena sebelum perang ini, 2 benteng utama Islam, Turki dan Arab Saudi, telah dihancurkan oleh kekuatan Illuminati. Karena Pakistan adalah benteng terakhir Islam, jadi sangat penting membela Pakistan untuk menyelamatkan Islam. Lalu disebutkan, setelah perang ini akan datang masa damai. Masa damai ini sekitar 7 tahun. Artinya, ketika perang terjadi, itu adalah perang yang melibatkan Khalifah Allah sudah ikut serta. Wah,
ini sudah bukan lagi waktu bersantai-santai jika memang waktunya segera tiba. Karena peperangan antara Palestina dan Israel pun masih berlanjut. Begitupun Rusia dan Ukraina, yang sekarang melebar antara NATO dan Rusia yang saling mencari sekutu untuk kekuatan perang. Alangkah ruginya kita jika mengabaikan perkara mimpi ini yang menjadi sumber informasi yang diberikan Allah untuk umat Islam. Kenapa rugi? Karena jika kita tidak memperhatikan baik-baik, kita tidak akan tahu apa yang dipersiapkan oleh musuh Islam dan apa yang bisa kita persiapkan jika tidak diberikan informasi mimpi seperti ini. Jika kalian menyangkal ini sebuah mimpi yang tidak bisa dipegang kebenarannya, silakan saja. Namun jika ini benar, betapa ruginya Anda. Sedangkan melakukan persiapan itu lebih baik daripada tidak. Saya berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga media massa Malaysia akan mulai merubah perlahan-lahan memberitakan Muhammad Qasim dengan penyampaiannya yang sebelumnya keliru dan mulai menyampaikan dengan sebenar-benarnya. Saya Diki Sapno dari Indonesia, pemilik channel review Muhammad Qasim. Terima kasih semuanya. Buat kalian yang sependapat dengan saya, silakan bantu bagikan video saya sebanyak yang kalian bisa. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.